Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tunarungu. Nah, anak tunarungu itu tujuannya di sini ialah mengembangkan komunikasi antara nonverbal, meningkatkan kemampuan sosial melalui gerakan dan ekspresi. Nah, kegiatan yang dilalui adalah yang pertama permainan isyarat. Di sini kita bisa mengajak anak menggunakan bahasa isyarat sederhana seperti mengejakan apel. Yang kedua itu bermain peran. Nah, di sini anak berperan dalam skenario tertentu menggunakan gerakan dan ekspresinya. Selanjutnya kita akan mempraktekkannya. Ini tulisannya apel. A pel. E L. Coba pegang. Apel. Lagi sekali ya. A P E L. Nah, coba sendiri. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Taskia Falsafati dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan bermain dengan anak yang tuna netra. Nah, jadi permainannya itu ada bongkar pasang, nanti masukkan poin-poinnya ke dalam sini. Selanjutnya ada permainan gambar yang segitiga, nanti dimasukkan ke sini. Di sini saya akan bermain sama Zabir. Nah, Zabir, kakak mau Zabir main games ini. Coba Zabir pegang. Nah, game ini Zabir nanti masukkan ke kotak ini. Nah, di sini ada bolong. Nah, Zabir masukkan ke lubang ini. Nah, Zabir dua tangan juga bisa. Zabir boleh masukkan, coba. Oke, betul. Oke, Zabir pintar sekali. Nah, selanjutnya ada permainan segitiga, lingkaran, dan lainnya. Nah, di sini Zabir juga akan sebutin ini bentuk apa. Ada segitiga, ada lingkaran. Di sini Zabir harus sebutin ya. Nah, nanti Zabir masukkan ke sini. Nah, di kayu ini. Nah, apa yang Zabir pegang itu? Segitiga. Oke, betul. Itu bentuk apa? Kotak. Petak. Lagi segitiga. Oke, jadi lagi caranya Zabir. Segitiga. Ya. Petak. Ya. Bulat. Segitiga. Bulat. Apa ayo? Petak. Oke, betul. Petak, ya. Petak. Segitiga. Petak. Bulat.
segitiga. Lagi. Segitiga. Oke, benar sekali Zabir. Nah, selanjutnya Zabir akan bermain bola-bola juga. Masukkan bola-bola warna-warni ini ke dalam peluk ini. Nah, oke. Dua tangan juga nggak apa-apa Zabir. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakia Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan terapi bermain untuk anak tunadaksa. Nah, jadi terapi bermain untuk anak tunadaksa adalah pendekatan terapi yang menggunakan aktivitas bermain untuk membantu anak dengan keterbatasan fisiknya atau disebut juga dengan anak tunadaksa dalam meningkatkan kemampuan motoriknya, sosial, emosional, dan kognitif. Jadi terapi ini tuh dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka dan mendukung perkembangan yang optimal meskipun terdapat keterbatasan fisiknya. Nah, tujuannya itu agar dapat membantu anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya dan membangun rasa kepercayaan diri mereka. Kemudian dapat membantu juga si anak mendorong untuk berekspresi meskipun dengan keterbatasan fisik mereka. Nah, cara melakukan terapi bermain pada anak tunadaksa ini yang pertama bisa memilih aktivitas yang disesuaikan. Jadi, pilih permainan yang sesuai dengan kemampuan fisik anak, seperti bermain dengan sensorik, puzzle, atau alat musik sederhana. Jadi permainan air atau pasir juga bisa, atau tanah liat yang mudah dimanipulasi dapat membantu perkuatan otot tangan mereka. Kemudian menggunakan alat bantu. Nah, jadi bisa juga menggunakan alat bantu, misalnya gunakan mainan atau peralatan yang dirancang untuk anak dengan keterbutuhan khusus seperti bola terapi, alat pegangan khusus, kemudian kursi roda yang membantu pergerakan bermain mereka. Kemudian terapi kelompok. Nah, ini tuh bisa juga melibatkan anak dalam aktivitas kelompok seperti bermain drama atau permainan papan, dapat membantu mereka tuh berinteraksi dengan anak-anak yang lain dalam melatih kemampuan sosialnya. Adapun kemudian pendampingan oleh terapis atau orang tua. Nah, jadi bisa juga terapi okupasi atau fisioterapis biasanya terlibat untuk memandu aktivitas yang sesuai. Orang tua juga bisa dilibatkan untuk menciptakan lingkungan bermain yang mendukung di rumahnya. Dan yang keenam bisa juga fokus pada kesenangan, bukan hasil. Tapi pastikan si anak ini aktivitas bermain terasa menyenangkan dan tidak memberikan tekanan pada anak tersebut untuk mencapai sesuatu akan keberhasilannya. Tetapi untuk mereka bersenang-senang dan untuk membangun rasa percaya diri pada mereka. Nah, contoh aktivitas terapi bermain ini bisa permainan sensorik, yaitu bermain dengan pasir, kinerja atau slam. Itu tuh dapat membantu meningkatkan otot mereka, tangan otot mereka tuh lebih beraktif gitu. Kemudian kegiatan seni, melukis dengan tangan atau menggunakan kuas khusus untuk melukis pada anak tunadaksa. Kemudian puzzle sederhana untuk melatih koordinasi tangan dan mata mereka dalam memerhatikan yang permainan yang cocok gitu. Dan permainan outdoor seperti bermain ayunan atau berjalan dengan alat bantu. Dan yang terakhir bisa musik dan tarian. Jadi ini tuh untuk melatih ekspresi dan gerakan tubuh mereka agar lebih percaya diri. Mungkin hanya itu saja penjelasan terapi bermain untuk anak tunadaksa dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan metode pembelajaran visual. Anak tunagrahita cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode visual. Seperti contohnya kita memberikan gambar, foto, dan video. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban di rumah. Kewajiban kita di rumah yaitu membantu orang tua. Selain membantu orang tua, kita di rumah belajar. Selain belajar, kita membersihkan rumah dengan menyapu dan membersihkan ruang TV.
Kira-kira kewajiban apa lagi ya yang kita lakukan di rumah? Baik, jadi di sini saya akan mempraktikkan jenis terapi bermain untuk anak tunalarang. Adapun di sini bahan-bahan yang telah saya sediakan yaitu ada botol aqua, adapun botol-botolan dan juga cup aqua. Boleh aqua gelas ataupun cup-cup lainnya. Jadi bentuk permainannya yang pertama kita susun aquanya menjadi satu baris seperti ini, seperti yang sudah dilihat. Dan selanjutnya cara bermainnya nanti kita setiap anak itu akan melompat dari satu aqua ke dari satu botol ke botol yang lain sambil membawa botol seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. 3. Jadi kita akan lompat dari satu botol ke botol yang lain. Contohnya seperti ini. Kemudian yang sampai sini mundur sampai ke botol yang belakang, kemudian kita lompat lagi. Nah, botol yang ini kita taruh di sini. Oke, sekian. Saya akan meminta teman saya untuk mempraktikkan jenis permainan tersebut. Adapun jenis permainan kedua yaitu kita bisa menyuruh anak untuk membuat menara dari cup-cup yang telah disediakan. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa cup yang telah dikumpulkan, kemudian kita atur seperti ini, kita bentuk sehingga menjadi sebuah menara seperti ini. Nah, ini adalah satu jenis terapi yang bernama terapi okupasi. Dan jenis terapi okupasi yang ketiga yaitu kita bisa meminta anak untuk menangkap bola yang dilemparkan kemudian ditangkap menggunakan botol yang telah disediakan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Halo, saya Syalesaran Putri Ilmi dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi bermain untuk anak ADHD, di mana ADHD sendiri termasuk dalam anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, anak berkebutuhan khusus sendiri adalah anak yang memiliki gangguan mental, intelektual, sosial, emosi, dan juga fisik. Nah, anak ABK sendiri ini kan dia berbagai jenis, termasuk dalam ADHD. Nah, anak dengan permasalahan ADHD biasanya anak yang terlalu aktif. Misalnya aktif berlari-larian, kemudian tidak berkonsentrasi saat dia berbicara. Nah, selain itu, anak ADHD ini hampir tidak memiliki perbedaan dengan anak lainnya. Nah, anak ADHD ini hanya saja memiliki rentan perhatian yang kurang dibandingkan dengan anak yang normal. Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi anak ADHD ialah dengan cara terapi bermain Play-Doh. Nah, Play-Doh ini adalah permainan yang sangat sederhana yang cocok dengan anak gangguan ADHD karena di sini kita akan bermain dengan melatih motorik halus di mana bertujuan untuk memanipulasi lingkungannya seperti menggunting, kemudian menulis, mencoret-coret, ada menyusun balok, memindahkan benda yang ada di tangan ke tempat lainnya. Nah, bisa disimpulkan kalau misalnya terapi bermain ini adalah salah satu metode yang mudah yang bisa dilakukan dengan alat permainan yang sederhana yang sudah ada, sehingga hal tersebut bisa membantu anak dalam mengekspresikan perasaannya, baik itu ekspresi sedih, marah, tertekan, senang, dan emosi lainnya. Selain dari permainan Play-Doh ini, ada juga permainan dari terapi bermain yang bisa kita lakukan, yaitu permainan fisik terarah, di mana di sini kita mengajak anak bermain permainan fisik yang membutuhkan fokus dan juga aturan seperti lompat tali atau juga permainan estafet. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari si anak dalam fokus dan mengendalikan diri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada permainan
board game, di mana anak akan bermain menggunakan permainan papan yang menuntut untuk kerjasama dan juga giliran bermain, seperti bermain Uno ataupun Monopoli. Tujuan dari permainan ini adalah mengajarkan aturan, giliran, dan juga kerjasama dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Samna dengan NIM 21061040-397. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang terapi bermain untuk anak dengan masalah pembelajaran. Nah, di sini saya menerapkan untuk anak dengan masalah pembelajaran ini dengan permainan gerak dan lagu yang dimana bertujuan untuk meningkatkan daya ingat dan motivasi belajar si anak. Nah, di terapi bermain dengan permainan gerak dan lagu ini metode yang mengintegrasikan aktivitas fisik, musik, dan nyanyian untuk membantu si anak untuk meningkatkan kognitif, motorik, dan emosionalnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Si anak ini kan susah dalam menangkap pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan gerak dan lagu ini untuk meningkatkan motivasi belajar si anak. Contohnya, kita sebagai guru, kita bisa mengajarkan ia dengan lagu kayak contohnya tuh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi dengan lagu-lagu itu daya ingat anak tuh lebih mudah diingat oleh si anak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi dengan kita sambilan memberikan pertanyaan dan sambilan kita memberikan gerakan dan kita kasih nyanyian, si anak tuh akan lebih mudah menangkap apa yang kita berikan. Contohnya tadi seperti nyanyian 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, di situ dengan nyanyian itu si anak akan lebih mudah mengingat huruf abjad dibanding kita menjelaskan A itu seperti apa, B itu seperti apa. Anak akan lebih sulit. Nah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.